mulai ya dari sekarang ya. Apa memang karena udah baik-baik mobil. Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Memang dari gaya Bahar Smith ini teman-teman, ketika kita menyaksikan beberapa videonya, terkhusus yang seperti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa memang dia ini hobi sekali untuk berpenampilan seperti mafia, seperti gangster, ataupun orang-orang yang memiliki jejak digital kriminal gitu. Dan memang dari segi perbuatannya, tindakannya kepada orang lain, terlebih yang dimana kita bisa menyaksikan beberapa kasus dia, yang dimana dia sendiri pun mengaku kalau melakukan tindakan ya kepada orang lain. Sekarang semakin terbuka kepada kita semua teman-teman, dari mana katanya dia mengaku-ngaku dikelilingi oleh wanita-wanita, tinggal milih wanita mana yang mau dia nikahi, lalu tinggal pilih wanita mana yang mau dia tinggalkan. Bahkan apapun yang dia lakukan seolah-olah sudah tanpa ya kompromi hukum. Miris. Dan di sini kenapa saya intens memberikan pembahasan untuk mengedukasi umat terhadap faham-faham sedemikian ini, apalagi berbicara Bahar Smith banyak yang mengikuti dan sampai memiliki kekayaan yang ya bisa kita lihat di atas rata-rata, di atas rata-rata. Sekarang teman-teman, saya ingin mengajak kalian yang dimana dia di rumahnya, selain dia memajang foto-foto leluhurnya, Ba'lawi-Ba'lawian, dia juga memajang foto-foto gangster, mafia, ataupun para kriminal kelas berat. Sebagaimana tampilan dia memang mencerminkan mental dan kebiasaan dia sehari-hari. Perhatikan teman-teman, ada foto yang dia pajang dengan begitu istimewanya dan berserta dengan namanya, yaitu Don Pablo. Orang yang kenal dengan nama ini ataupun orang yang tahu dunia kriminal, narkoboy, sindikat atau apapun itu yang berkaitan dengan dunia gangster mafia pasti familiar dengan nama Don Pablo. Itulah kenapa Bahar Smith kemarin ketika dia menanggapi video saya yang menantang dia, video Harry Pras tentang tantangan dalil, dia tanggapi dengan tantangan fight. Ya meskipun saya tidak takut untuk fight dengan Bahar Smith. Saya tidak ada rasa takutnya kepada dia. Tapi dia kalau memang menganggap saya seperti Kori, seperti Andi Rompas, yang dimana dia datangi ketika dikabarkan menantang, ditantang, harusnya Harry Pras, kalau memang dia merasa ditantang fight, ya datangi Harry Pras. Jangan buat video sok-sok bijak. Dia kan bikin video sok-sok bijak. Oh, jangan buat apa ilmu seperti itu untuk berantem, duel-duel segala macam. Kalau takut ya bilang saja Bahar. Apalagi kita bicara dalil, makin takut dia teman-teman. Meskipun mentalnya seperti ini, dia sampai pajang-pajang foto mafia besar Don Pablo. Artinya apa? Menjadi panutan. Habib yang ngefans kepada Habib, ya muhabbah kepada Habib, di rumahnya pasti ada foto-foto dari para Habib. Para Habib-Habiban pokoknya banyak. Tapi dia yang dipajang apa? Don Pablo. Ya. Hush, ngeri. Tuh. Foto-fotonya teman-teman. Ini foto Habib nih baru nih. Ada lagi The Godfather. Ada foto yang dia pajang dengan nama Godfather. Dan memang dia pernah juga menyampaikan tentang Godfather-Godfatheran. Jadi tampilan Bahar Smith, watak dia, kebiasaan dia ketika bikin konten memang sudah menampilkan yakuza-yakuzaan. Tuh. Tuh. Don Pablo. Ya Allah. Saya sendiri, saya meskipun dulu teman-teman ketika menjadi muhibbin Habib, saya muhibbin Habib Rizik Syihab kelas berat, tapi saya tidak pernah sampai memajang foto Habib Rizik Syihab di rumah saya. Bahkan di HP saya pun saya tidak pernah memajang foto beliau. Yang saya lakukan hanya menonton video beliau, mendengar ceramah beliau, itu ikut orasi beliau, ikut demo dengan beliau. Gak pernah saya memajang foto-fotonya di rumah. Tapi kalau sudah seperti ini, foto dari seorang mafia besar dipajang di rumahnya, artinya apa? Akan menjadi motivasi, akan menjadi sugesti kepada cara dia hidup, cara dia bersosial, cara dia berpenampilan. Kan ya memang tampilan Bahar Smith dikawal.
ya, dikawal sama anak buahnya berpakaian apa? Berpakaian jas-jas hitam. Ya, informasi mulai ya dari sekarang ya. Apa memang Unyil! Gua kepret masuk kuburan lu. Sudah seperti mafia memang. Apa ini namanya teman-teman? Cucu Nabi seperti ini. Memang saya tidak meyakini dia cucu Nabi. Meskipun dia keluar-keluar di mana-mana di dalam tubuh kami mengalir darah kenabian, saya tidak percaya. Apalagi ketika dia sampai ingin membongkar makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya perkara tes DNA. Dari situ sudah membuat saya semakin yakin kalau dia bukan cucu Nabi. Apalagi ditambah seperti ini. Ditambah lagi takut diajak bertemu, diajak diskusi ilmiah tidak berani. Ya makin yakin saya kalau dia ini hanya sebatas menipu umat saja, membohongi, membodohi umat saja. Kemana nih para pengikutnya nih, pengikut setianya yang selalu ngawal-ngawal dia? Ketika saya nyebut Bahar Smith penipu umat, pembodoh umat, apakah tidak menganggap ini suatu hal yang perlu kalian atasi? Bela, kalau dia memang ulama, bela dengan ilmu. Kan ulama, ahli ilmu, bela dengan ilmu. Kalau memang ada ilmunya. Na'udzubillah. Don Smith, konyol, teman. Wah, si bule datang. Si bule. Duduk depan sini. Tuh, siapa? Si bule siapa yang dimaksud? Takbir. Takbir. Ini dia nih. Takbir. Nih rambut udah bayar pajak belum? Ya begini. Duduk sini. Duduk sampai nangis. Iya. Ya Allah. Takbir teman-teman. Waduh, si bule datang. Duduk depan sini. Dunia makin tua teman-teman. Jadi penampilan ulama sekarang pada nyentrik karena gak mau ikut tua dengan tuanya dunia. Godfather Don Smith, roknya dikasih nama Don Smith. Konyol teman-teman. Jadi kira-kira Bahar Smith ini mau kemana? Mau jadi apa? Mau dibawa kemana umat? Karena ketika dia ceramah pun bukan cuma berdusta atas nasabnya, berdusta atas dalil, berdusta atas nama Allah, dan berdusta atas nama Nabi. Apakah ini perlu untuk didiamkan? Diam, Harry Plus diam. Jangan ngoreksi ulama. Daging ulama beracun. Endulmu itu racun. Sekarang pikir, orang seperti Bahar Smith, apakah cocok disebut ulama? Dan gak perlu ditanya apakah cocok jadi cucu Nabi. Gak ada cocok-cocoknya.